ada satu ijazah agung, ijazah yang cukup langka yang diberikan oleh Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Syadzili. Beliau pernah memberikan satu ijazah yang cukup langka. Bagaimana kehebatan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil yang bisa mendatangkan uang tunai. Bahkan beliau mengatakan, wa takunu qad hayyat kaisan fi qatni abyad, maka sediakan kantong kain yang berwarna putih untuk tempat datangnya uang. Ini yang disebut faidatun jalilah, satu faedah yang cukup agung yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana tata caranya? Apa yang harus dilakukan? Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul alim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, karunia kebahagiaan. Mudah-mudahan yang sedih digembirakan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang tidak bahagia dibahagiakan oleh Allah, yang kekurangan diberi tambahan rezeki oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah yang disampaikan oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili di dalam kitabnya Sirrul Jalil. Kitab Sirrul Jalil
halaman 21. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari guru saya tercinta, Kiai Abdul Hanan Wagian, Pare Kediri. Di dalam kitab ini bagaimana Syekh Abu Hasan Asyadzili menerangkan satu faidatun jalilah, satu faedah yang cukup agung, satu faedah yang tidak main-main. Seseorang yang ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaifiyah ini bisa dicoba dan tidak sulit. Dan ini benar-benar jika Allah memberikan keberhasilan dalam riyadhahnya, maka ia akan mendapatkan rezeki tunai, uang tunai dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya tidak bisa dilogikakan oleh akal pikiran kita. Ketika Allah memberikan rezeki pada seseorang yang dia kehendaki. Wa may yarzuqu min haitsu la yahtasib warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika Allah memberikan rezeki, maka bisa jadi tanpa hitungan. Dan kali ini Syekh Abu Hasan Asyadzili atau Imam Syadzili memberikan kaifiyah, kehebatan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil yang bisa mendatangkan uang. Dan ini bukan tidak mungkin. Ini saya temukan di kitab Sirrul Jalil halaman 21. Bagaimana kaifiyahnya? Beliau mengatakan wa min lazima fi kulli lailatin 'indan naum, melazimkan, mendawamkan setiap hendak tidur di malam hari salat 4 rakaat. Kalau dilakukan di malam hari dilakukan 2 kali salam, jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Yaqra fi rakaatil ula bil Fatihati wa suratil Ikhlas asyara marrah. Jadi rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, membaca Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Wa fi rakaatil tsaniyah, di dalam rakaat yang kedua, bil Fatihati membaca surat Fatihah wa suratil Ikhlas aidan isrun. Membaca Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Kemudian salam, kemudian berdiri lagi, membaca Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Salasun marrah. Kemudian pada rakaat yang keempat atau rakaat yang kedua, pada sholat yang kedua, yaitu membaca Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 40 kali. Jadi kalau di total 10, rakaat pertama surat Al-Ikhlasnya atau kulhu 10, rakaat kedua 20, 30, rakaat yang ketiga 30, 60, rakaat yang keempat 40. Jadi jumlahnya 100 dalam melakukan sholat hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam karena dikerjakan di malam hari. Jadi kalau dijumlah membaca kulhu sebanyak 100 kali. Jadi sekali lagi, rakaat pertama setelah Fatihah baca kulhu 10 kali, rakaat kedua setelah Fatihah membaca kulhu 20 kali. Kemudian salam, bangun, lakukan sholat lagi. Pada rakaat setelah Fatihah membaca kulhu 30. Dan rakaat yang keempat atau rakaat yang kedua
pada sholat yang kedua membaca kulhu 40 kali. Jadi jumlahnya 100. Kemudian kata beliau, summa ba'dal faragha tastaghfirullah mi'ata marrah. Kemudian setelah selesai membaca istighfar 100 kali. Terserah istighfarnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh. 100 kali. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. 100 kali boleh, terserah bacaan istighfarnya. Kemudian setelah selesai membaca istighfar 100 kali, kata beliau, wa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marrah, membaca sholawat 1000 kali. Terserah sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 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 1000 kali. Tidak terlalu lama. 10 menit, 15 menit sudah selesai. Kalau sholawat Jibril 1000 kali. Tidak terlalu lama, 20 menit paling lama lah membaca sholawat Jibril 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian jadi setelah istighfar 100 kali lalu membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali. Kemudian wa taqra qauluhu ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil alfa marrah. Kemudian membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 1000 kali. Jadi setelah sholat hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam, baca Fatihah, kulhu seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian setelah selesai sholat hajat membaca istighfar 100 kali, terserah istighfarnya seperti apa. Astagfirullahaladzim boleh. Terus kemudian membaca salawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Terserah salawatnya, salawat Jibril boleh, salawat apapun boleh, 1000 kali. Kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil alfa marrah 1000 kali. Saya selama ini membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali, tidak terlalu lama, setengah jam. Paling lama sudah. Paling lama setengah jam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka tidak sampai lah 25-20 menit sudah selesai hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. 20 menit lah kalau sudah biasa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian setelah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali, wa takun qad hayyat kaisan min qadni abiyat. Sebelumnya, jadi sebelum melakukan riyadhah, ritual tersebut, siapkan qad hayyat kaisan min qadni abiyat, kantong dari kain yang berwarna putih. Kantong dari kain yang berwarna putih, terserah, ya tidak usah terlalu besar lah. Jadi kantong dari kain katun atau kain apa yang berwarna putih. Min qadni abiyat, kain katun yang berwarna putih. Kemudian wa taktubu fi dakhilihi hadzal wikfil azim. Kemudian di dalam kantong tersebut yang dari kain ditulis satu wifik. Wifiknya seperti ini. Nanti akan wifiknya seperti ini. Kalau kelihatan ya dari situ wifiknya. Nanti akan saya tulis wifiknya di akhir sesi YouTube saya. Jadi di kantong tersebut, di dalamnya, bukan di luarnya, di dalamnya ditulis wifik seperti ini. Kantong yang dari kain tadi. Ditulis wifik seperti ini. Kemudian wa taj'alahu tahta sajadah. Kantong tersebut ditaruh di bawah sajadahnya.
Sajadah tempat sholatnya dia, sholat hajat tadi. Jadi sebelum melakukan sholat hajat, sebelum riadoh, sebelum ritual atau riadoh, siapkan kantongan dulu, kantong dari kain yang berwarna putih. Terserah, entah beli atau beli ada mungkin. Dari kain, asal berwarna putih, kain apa saja. Di sini disarankan kain katun. Lalu sudah siap kantongan itu ditaruh di bawah sajadah. Kemudian sebelum ditaruh di bawah sajadah ditulis di dalam kantong tersebut. Cara nulisnya ya bisa lah. Ada kantong yang pakai kolor itu, ya yang pakai tarian, meskipun dari kain ada. Atau dari kancing, kantong yang kancing ada juga. Cara menulisnya dibalik dulu, dikeluarkan yang dalam kantong tersebut, baru ditulis wefik-nya di dalamnya, bukan di luar kantong. Di dalam kain tersebut ditulis dengan ballpoint yang suci. Kemudian setelah ditulis, disiapkan kantongnya, ditulis di dalamnya sudah ada tulisan, ditaruh di bawah sajadah. Kemudian dia melakukan riyadhah setiap malam sebelum tidur, melakukan sholat hajat 4 rakaat atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan cara tadi Fatihah, rakaat pertama Fatihah kulhu 10, rakaat kedua Fatihah kulhu 20, dan selanjutnya ketiga 30, keempat 40, jumlahnya 100. Kemudian baca istighfar 100 kali, membaca sholawat 1000 kali, terserah sholawat Jibril boleh, yang pendek. Kemudian baca hasbunallah ni'mal wakil 1000 kali. Ini dilakukan tiap malam. Berapa kali, berapa hari yang diperlukan dalam riyadhah ini? Muddatan arba'ata asyra yauman, 14 hari. Cukup 14 hari. Jadi lakukan selama 14 hari riyadhah ini, dan jika belum berhasil diulangi lagi, tidak masalah. Tidak terlalu sulit karena kita sudah siap kantong dari kain yang sudah ada tulisannya. Tinggal mengulang sholat hajatnya dan wiridnya. Jadi tidak terlalu sulit. Terus sampai berhasil. Mudah-mudahan sekali sudah berhasil. Jadi muddatan arba'ata asyra yauman, selama 14 hari. Lakukan rutin sebelum tidur. Kalau bisa waktunya tetap. Misalkan kita tidur jam 12 atau jam 10, jam 9 sudah melakukan. Atau kita datang dari kerja, atau ketika hendak sebelum tidur lakukan amaliyah ini. Yang kalau bisa waktunya tetap, kalau jam 10 malam lakukan 10 malam. Kalau melakukan jam 11 malam, lakukan tiap jam 11 malam. Lakukan sebelum tidur, bukan setelah tidur, ya. Ini dilakukan sebelum tidur. Fi kulli lailatin 'inda naum. Sebelum tidur, ketika hendak tidur, bukan setelah tidur. Jadi jelas ya. Dan jika berhasil sampai 14 hari tersebut, maka akan ditemukan di dalam kantong tersebut, akan ditemukan di dalam kantong tersebut uang tunai. Entah berapa jumlahnya, tidak perlu dihitung. Ketika kita perlu diambil, terserah ngambilnya. Saya menyarankan untuk tidak semua, sisakan. Dan itu boleh diambil tiap hari, boleh diambil kapanpun. Dikatakan la yanfaddu abad falau anfaqatka butulun nahar, dan boleh mengambil setiap hari, layan fadu abad, tidak akan pernah habis.
Dan ini jika berhasil, lakukan. Sebab ini ijazah yang ditulis oleh beliau dan tidak main-main dan tidak mungkin bohong. Beliau adalah wali kutub, adalah sultanul aulia pada zamannya. Beliau adalah rajanya para wali pada zamannya. Syekh Abu Hasan Asyadzili. Ditulis di dalam kitabnya Sirrul Jalil. Jadi lakukan riyadhah ini selama 14 hari. Jika tidak berhasil, dilakukan ulang. Tidak sulit, karena tidak sulit melakukannya. Mudah-mudahan sekali lakukan berhasil. Jadi riyadhahnya 14 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 14 hari. Boleh dilihat. Terus ada yang juga penting. Sajadah itu ditaruh dalam sebuah kamar yang tidak bercampur dengan orang. Ada kamar tersendiri panjenengan yang tidak dimasuki istrinya. Ini saran saya begitu. Jadi punya kamar khusus yang tidak tercampur dengan orang lain dan khusus untuk baginya sholat riyadhah melakukan ini. Dan kalau bisa ruangan ini tidak dimasuki oleh orang lain, artinya istrinya atau anaknya tidak sholat di situ. Jadi panjenengan punya makbarah khusus, punya tempat sholat khusus tersendiri untuk riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini kiai-kiai sepuh semuanya punya makbarah, punya bukan makbarah, punya punya tempat tersendiri untuk sholat, bukan makbarah, mohon maaf, makbarah lah makam. Jadi punya ruangan sendiri untuk riyadhah yang istri atau anaknya tidak melakukan di situ. Jadi saya sarankan begitu. Kalau sajadah ini yang panjenengan taruh kantong di bawah sajadah, lalu di sini sholat, istrinya sholat di sini, anaknya sholat di sini, saya yakin tidak bisa. Jadi ini harus tempat khusus, ruangan tersendiri yang hanya untuk panjenengan sholat riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga penting. Jadi ada tempat khusus untuk panjenengan sholat riyadhah kepada Allah, tidak tercampur dengan anak dan istrinya. Ini sangat penting karena kalau panjenengan, sekali lagi, kalau naruh kantong di bawah sajadah lalu dibuat sholat panjenengan, dibuat sholat istrinya, dibuat sholat anaknya, saya yakin tidak berhasil. Ya, dicoba saja. Kalau berhasil berarti luar biasa. Tapi sebaiknya, dan saya sangat sarankan, bahkan hampir wajib, punya tempat tersendiri untuk sholat yang tidak, meskipun tidak tertutup, artinya kayak musola kecil, meskipun tidak tertutup tidak apa-apa, tapi jangan boleh ada anak dan istrinya sholat di situ. Meskipun tidak harus ada tutup pintunya, tidak tertutup rapat, tidak masalah. Asal ya kayak musola atau kayak tempat tersendiri yang tidak dibuat sholat oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Insya Allah ini bisa berhasil. Dan jika tidak berhasil, lakukan 14 hari. Waktunya hanya 14 hari. Bisa diulang sampai berhasil. Inilah satu riyadhah yang tidak main-main. Faidatun jalilah, kata beliau. Satu faedah yang cukup agung. Satu ijazah yang saya kalau mengatakan sirum minal asrar, rahasia dari segala rahasia yang dibuka oleh beliau, bagaimana cara mendatangkan uang tunai, mendapatkan rezeki secara tunai dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Saya akan tulis grafiknya di akhir sesi YouTube saya. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita, bagi yang punya hutang, lakukan riyadhah ini. Bagi yang kekurangan rezeki, lakukan riyadhah ini. Bagi yang kekurangan rezeki, banyak hutang,
ekonomi sulit, lakukan riyadhah ini. Siapapun bisa melakukan, niatkan tidak untuk mencari harta, niatkan hanya untuk Allah, riyadhah untuk Allah, riyadhah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan niatkan untuk mencari harta, tapi niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya akan luar biasa. Hadanallahu wa yakum, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.